Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Eko Doni. Kode perusahaannya yaitu TOBA, nama perusahaannya yaitu PT TBS Energi Utama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kodenya TOBA. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT TBS Energi Utama ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya mentok ya, di harga 500-an, kemudian tepatnya pada tanggal 1 Februari mulai naik sampai puncak tertingginya sampai di harga tertingginya di 900-an. Kemudian turun lagi mentok harganya di kisaran 400-an. Kemudian mulai tanggal 28 September itu harganya naik, kemudian sideways lagi. Kemudian di tanggal 18 November itu harga sahamnya naik terus sampai puncak tertinggi di 1485. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 18 November ya, tanggal ini, kenaikan tertinggi ini, sampai di tanggal 23 Desember, seperti itu. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, di sini kita ganti dengan kode TOBA. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan tanggal berapa ini tadi? Tanggal 18 November ya. 18 bulan 11 2021 sampai tanggal 23 Desember 2021. Kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa investor besarnya selama periode dari tanggal 18 November ini sampai tanggal 23 Desember itu melakukan normal distribusi. Jadi di sini mereka markup itu membeli ya, memborong. Kemudian di sini mereka distribusi, kemudian mereka markup lagi, borong kanan lagi, kemudian distribusi lagi, seperti itu. Jadi selama periode ini kalau kita hitung secara keseluruhan, itu investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin masuk di perusahaan ini, selama investor besarnya masih distribusi, jangan dulu kita masuk di perusahaan ini, seperti itu. Nanti ketika investor besarnya akumulasi, barulah kita mulai bersiap-siap untuk ikut masuk ke perusahaan ini atau membeli perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan TOBA ini. Dan ternyata perusahaan ini milik Menteri Perekonomian dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya. Ini perusahaan milik Bapak Luhut, seperti itu. Oke, kita cek dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO, Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT TBS Energi Utama ini itu 99,3% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau digital. Jadi 99% ini bisa dijual ke investor publik secara keseluruhan. Nah, sedangkan kepemilikan investor besarnya di perusahaan
PT TBS Energi Utama ini sangat besar sekali, yaitu 94,3%. Dan kepemilikan investor retail, yang artinya kepentingan para orang-orang besar di perusahaan ini itu masih sangat besar sekali. Jadi potensi jangka panjangnya perusahaan ini masih bagus sekali, sangat bagus. Karena investor besarnya masih punya barang yang sangat banyak. Jadi dari 400-an itu bisa diborong terus sampai di harga 1000. Bahkan ini bisa sampai ke 5000. Kalau mereka memang mau memarkup harganya cukup tinggi karena kepemilikan mereka besar sekali di sini. Jadi untuk investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan seperti ini cukup bagus sekali menurut saya ya. Karena mereka masih punya kepentingan yang cukup besar di perusahaan ini. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail itu sangat kecil, yaitu 3,9%. Nah, ini keren ini, karena investor retail sedikit, jadi kalau mereka mau markup itu gampang. Mereka tidak perlu memborong dalam jumlah di setiap tik harga itu total lotnya yang mengantri pasti kecil-kecil karena jumlah retailnya sedikit. Beda kalau misalkan jumlah retailnya banyak, maka di setiap fraksi harga ya, di setiap satu tik sampai 10 tik itu akan sangat banyak sekali investor retailnya yang mengantri kalau ingin menjual atau ingin membeli seperti itu. Kalau banyak retailnya pasti mereka mau jualan tentunya di kolom offer. Nah, itu investor besarnya harus keluarkan uang cash yang cukup besar untuk bisa memarkup harganya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Eko Doni yang request perusahaan Toba ini ya. Ya, terima kasih juga buat Mas Eko karena sudah merequest perusahaan Toba ini. Jadi, saya tahu kalau ini perusahaan yang bagus sekali. Jadi, saya menemukan ibaratnya menemukan emas di lautan perusahaan yang begitu banyak. Seperti itu. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.